Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala aidan. Apa sih? Wa qala ban adabu basara Abul Hasan Asy-Syadzili aidan halijukan kullu muridin tining saben-saben murid ahabba selebur pasera murid seneng pasera murid ad-dunya dak katunya fal haqqu ta'ala maka tining Allah ta'ala yukrihu panika tak seneng pasera Allah hu dak ka murid ala hasabi mahabbatiha atas babi tonganna lebur dak katunya lahu eka andi murid kasrotan banyakna wa qillatan ban sakonina. Jadi tiap-tiap murid, tiap-tiap orang yang bertorikoh yakni menginginkan pada tujuan Allah Subhanahu wa taala, tetapi ia cinta pada dunia, senang pada dunia, maka Allah Subhanahu wa taala membencinya ala hasabi mahabbatiha lahu kasratan wa qillatan, tergantung kadar kecintaan hamba itu pada dunia banyak ataupun sedikit. Jadi kalau kesenangannya pada dunia itu 100% umpamanya, maka kebencian Allah pada seorang murid itu juga 100%. Kalau hanya 50%, ya ketidaksenangan Allah pada seorang murid itu juga 50%. Tergantung kecintaan hamba itu pada dunia, banyak atau sedikit. Begitu juga kebencian Allah Subhanahu wa taala. Fayajibu maka wajib alal murid di atas murid ayyar miya ponapa kotu ngontal lagi ya nih ngotebegia pasera murid ad-dunya dak katunya min yadihi dari tananga murid wa min qalbihi bandari atena murid awwala dukhulihi ida ada nama sokna murid fit tariqi idalem tariqah makrifat dakah Allah Subhanahu wa taala. Wajib hukumnya bagi seorang murid yang suluk kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melemparkan kecintaan pada dunia, baik itu dari tangannya ataupun dari hatinya, pada awal-awal ia menjalani atau masuk pada sebuah jalan yang disebut dengan thariqah. Jadi ini kewajiban, wajib hukumnya. Jadi bagi seorang murid, seorang yang menginginkan yakni tujuannya pada Allah Subhanahu wa taala, wajib hukumnya melemparkan, membuang dunia itu dari hatinya, juga dari tangannya. Pada awal seorang murid itu akan memasuki
thariqah. Jadi sebuah keharusan. Jadi cukup akhirat itu di hati umpamanya. Kemudian dunia cukup di tangan, cukup genggam di tangan. Tak perlu dimasukkan pada hati. Bahkan di sini fayajibu 'alal muridi ayyarmiyad dunya min yadihi wa min qalbihi awwala dukhulihi fit thariqi. Dari tangannya pun harus dibuang. Wa mata talaqqana ban bila atalkin pasera murid. Atalkin apa istilahnya? Tawajjuh atau berbaiat, mengadakan perjanjian ala syaikhin atas guru mursyid di sini, au akhadha otabana ngala pasera murid alaihi atas syekh al ahda daka janji. Wa huwa bantining murid yamilu panika condong pasera murid ilad dunya daka dunya pala buddha, maka tak kenging punten tidak boleh tidak ayarji'a pun apa kutu abelia pasera murid min haisu dari sakira-kira naja datang pasera murid. Ketika seorang murid itu sudah bertalqin, berbaiat pada seorang syekh, seorang guru mursyid, ataupun juga telah berjanji pada syekh, pada guru mursyid itu. Kalau berbaiat dan bertalqin itu seorang murid pada seorang mursyid itu biasanya sudah ada aurat-aurat, ada wiridan-wiridan yang harus dijalankan oleh seorang murid. Ada kalau thariqah Qadiriyah berapa tiap sholat, setelah sholat itu sekian bacaannya. Alawiyah sekian bacaannya per hari. Kemudian Syadiliyah dan berbagai macam aliran thariqah itu beda-beda caranya atau aurat-auratnya. Bahwa yamilu ilad dunya, tetapi ia condong pada dunia. Setelah bertalqin, setelah berbaiat kepada seorang mursyid, tetapi dia tetap masih ada kecenderungan, kesenangan pada dunia. Fala budda ayyarji'a min haitsu jaa'a, maka tidak boleh tidak seorang murid itu harus kembali lagi pada awal mula ia bertalqin. Artinya harus ada pembaharuan talqin lagi. Jika dalam perjalanan seorang murid itu masih yamilu ilad dunya, masih ada kecenderungan-kecenderungan, keinginan-keinginan yang berta'alluq pada hatinya pada dunia, maka seorang murid itu harus memperbaharui baiatnya tadi atau talqinnya. Wa tarfadaban nolak hudaka murid at-tariqu pun apa? Thariqah. Ia akan tertolak dengan sendirinya. Jika hatinya masih ada kecenderungan pada dunia. Fa inna aqalla asasin,
maka sangkuna paling sakonikna dasar pondasi. Ya da'u se nyaba hu dak ka asas, dak ka pondasi. Al muridu pasera murid fit tariqi ing dalem tariqah jalan az-zuhdu panika zuhud fid dunya nengi dunya. Jadi minimal pondasi yang harus dibangun seorang murid untuk menuju jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu seorang murid harus zuhud pada dunia. Kalau Imam Al-Junaid itu mendefinisikan zuhud istisgharud dunya wa mahwi asariha. Menganggap kecil sekali pada dunia dan menghilangkan pengaruh di dalam hati. Pengaruh-pengaruh dunia itu harus dikeluarkan dari hati. Tidak ada artinya. Anggaplah tidak ada artinya. Menganggap kecil pada dunia. Tapi kan di awal-awal kita sudah ada yang dimaksud dengan dunia ya yang tidak lebih dari yang disyariatkan. Jadi bagi seorang murid itu paling sedikitnya fondasi yang dibangun untuk menuju jalan Allah Subhanahu wa taala itu harus zuhud pada dunia. Paman maka tining pasera orang lam yazhad paneka setak zuhud pasera orang. Tak nganggep kecil pada dunia. Fid dunya dalam dunya la yasihhu. Maka tak sah lahu eka andi orang bina usaiin bonapa abangun atong setong fil akhirati nengi akhirat. Barang siapa yang tidak zuhud pada dunia, tidak menganggap kecil pada dunia, maka orang tersebut, seorang murid itu tidak sah membangun atau membuat sesuatu bangunan di akhirat. Artinya tidak akan menemukan kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu nanti di akhirat adalah ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan sesuatu yang ada di surganya Allah. Segala macam hal, segala macam makanan umpamanya dan sebagainya itu tersedia. Tetapi bagi orang yang zuhud, bagi orang murid yang betul-betul sudah usul pada Allah Subhanahu wa taala, bosan juga pada kenikmatan-kenikmatan yang ada di surganya Allah. Hanya ini ya Allah. Tetapi yang paling bahagia ketika seorang hamba itu melihat Allah Subhanahu wa taala. Memang dunia dan itu memang berat untuk kita lepas, kita hindari. Ada hadis yang mengatakan juga yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mali innama lahu mim malihi salasun."
hartaku, sesungguhnya bagi seseorang itu dari hartanya itu hanya ada tiga. Ma'akala fa'afna. Sesuatu yang dimakan itu akan apa? Akan menjadi kotoran. Akan menjadi sampah. Dan sesuatu yang kita pakai dari dunia yang kita miliki itu akan usang. Akan laju. Pasti kita buang. Pokoknya baju kita sudah 2 tahun, bahkan sampai baru 1 tahun kita sudah beli lagi. Pasti dibuang. Dan sesuatu yang kita berikan pada orang lain, kita infakkan, kita sedekahkan, itulah yang menjadi milik kita sebenarnya. Jadi yang kita makan akan menjadi kotoran, akan menguning, akan menjadi sampah. Yang kita pakai akan usang, tidak akan bertahan lama. Jadi yang kita sedekahkan, yang kita berikan, yang kita infakkan dan sedekahkan, itulah yang akan langgeng. Itulah yang akan abadi, menjadi milik kita kelak di akhirat. Paman bentining pasira orang arada. Panikasi akar pasira orang Allah Ta'ala daka Allah Ta'ala. Fa'alaihi maka wajib atas orang bizuhdi kalaban zuhud fil akhirati nengi akhirat. Jadi barang siapa yang menginginkan jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia harus zuhud di dalam akhirat. Jadi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan karena sorga, bukan karena takut pada neraka. Wa madama ban salaki naki tetap fi qalbil abdi dalam atena kabulah syahwatun ponaba syahwat pangater min syahawatid dunya dari banyak syahwat dunya au tabana ladzatun kelezatan kenyamanan min ladzatiha dari banyak kenyamanan dunya memakulin nyatana dari pereng seedaer au malbusin atau benar seang kui au mangkuhin atau benar seinikai. Barang siapa yang di dalam hatinya masih terdapat keinginan dari beberapa keinginan dunia. Ataupun kelezatan dari kelezatan dunia. Masih memikirkan makul. Masih memikirkan makanan enak. Nanti kita makan enak, besok malam lagi makan, bakar-bakar di mana umpamanya. Yang dipikirkan hanya itu syahwat dunia, keinginan dunia. Hanya memikirkan apa yang akan kita makan, akan makan apa kita nanti, menu apa yang akan kita persiapkan. Au malbusin ataupun juga masih berpikir tentang apa yang akan kita pakai. Masih bersyahwat pada pakaian mewah. Lebih-lebih di hari raya. Songkok harus cap apa, mereknya apa, kemudian bajunya, kemudian sarungnya, masih itu yang dipikirkan, yang menjadi
keinginan. Au mangkuhin. Ataupun juga berpikir tentang yang akan kita nikahi. Kalau tidak menemukan wanita yang sangat cantik, saya tidak akan menikah. Kalau tidak mendapatkan model yang begini, tidak akan saya menikah. Bagi seorang laki-laki. Begitu juga seorang perempuan mangkuh yang akan dinikahi harus mendapatkan pria yang tampan, hidung mancung dan sebagainya, tajir dan lain-lain. Itu yang menjadi keinginan yang tiada akhir. Au wilayatun atau kekuasaan. Masih berpikir 5 tahun yang akan datang saya harus calon lagi. Harus menjadi kepala dusun, kepala desa dan semacamnya. Auriyasatun atau juga pangkat kedudukan yang dipikirkan yang menjadi keinginan. Kapan itu akan usul pada Allah? Kalau yang dipikirkan hanya apa? Makul, kemudian malbus, kemudian mangku, ataupun juga pangkat dan kekuasaan dan kedudukan. Au tadqiqin. Otabana madel ma'alos itulah. Tadqiq itu maknanya apa? Ma'alos. Ini memperdalam. Fi fannin dalam situng fan. Pengajaran mana? Min fununil ilmi dari banyak-banyak fan ilmu. Az-zaidi lebih anil fardi dari yang diwajibkan. Menginginkan, memperdalam satu mata pelajaran dari sekian banyak disiplin ilmu. Az-zaid. Az-zaidi bukan az-zahidi itu. Anil fardi. Anil? Oh. Saya kau bilang anil fardi. Anil fardi dari fardua ki. Melebihi dari yang telah dipardukan atau diwajibkan kariwayatil hadisi. Akatia arewatagi hadis al-anah samang. Ini sudah berapa ratus tahun yang lalu yang disampaikan oleh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Wa qiraatil Qur'ani dan baca Al-Qur'an. Bani tak bagus memperdalam ilmu. Bani tak bagus arwiyatati hadis. Tapi melebihi dari yang yang diwajibkan. Juga membaca Al-Qur'an bil qiraatis sab'i. Kalaban bacaan-bacaan syawat atau dari wadduha menjadi wadduhi umpamanya. Itu qiraatus sab'ah. Wa kan nahwi ban agatia ma dalam ilmu nahu wal fiqhi ban boleh ilmu fikih wal fasahati ban boleh balaghah ban tak bagus semua Falaisa maka tak ada pasera orang
Palaisa maka tada hadza pasera kepanika orang muhibban. Apa? Muhibban panika orang secinta selebur fil akhirati dalam akhirat. Memperdalam sedetil-detilnya ilmu. Pada zaman ini kata Sayyid Abdul Wahab Asy'arani, dulu itu sudah digaung-gaungkan, disampaikan, apalagi zaman sekarang ini. Maka seseorang yang melakukan itu semua, walaisa hadza muhibban fil akhirati. Seorang itu tidak dianggap atau bukanlah seorang pecinta akhirat. Bukan orang yang mencintai az-zaid minal farti. Melebihi. Sekarang lagi ramai kalau kita lihat di mana? Di YouTube. Oh, ini hadis dhaif. Ini bid'ah. Innama pastana huwa tining orang. Ragibun panika orang selebur. Fid dunya dalam dunya tabi ontor orang se. Noro li hawa hudak hawa nafsuna orang. Jadi kalau masih seperti itu tindakannya, sikapnya, maka seorang itu dapat dipastikan ragibun fid dunya tabi'un li hawahu, itu orang yang masih cinta pada dunia dan masih menuruti hawa nafsunya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.